kita mencari kebarokahan. Kalau yang namanya uang, ini harus hati. Berat sebetulnya. Saya harus keluar. Gak punya uang, ini yang menguatkan saya. Waktu itu cuma punya uang berapa? 500.000 ya. Tapi semua cerita ini menjadikan perjalanan kita, penguat kita untuk terus berjuang, untuk membuktikan ke orang-orang. Nggak putus sih, alhamdulillah, dari sedekah hari Jumat. Jadi setiap Jumat kita bikin kayak minuman atau makanan untuk dibagikan ke anak-anak santri atau teman-teman yang lain atau siapapun itu yang lewat ke sana bisa ambil. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah itu sudah berjalan dan nggak putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita pasangan couple-planner. Saya dengan Deli Sukmajaya. Dan saya Rian Aulia Dwi Lajuaris. Saya sebagai founder dari Cookday. Dan suami saya sebagai founder dari Dapur CK. Ya. Saya 34. Kalau saya? 38. 38. Beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Qadarullah kita ketemu di salah satu bank BUMN di Ranca. Di 2011 ya? Ya, 2011 masuk ke BUMN itu. Dan ternyata udah ada nih yang incer pas masuk pertama. Dari awal bekerja di sana sih kita mulai kenal sama-sama pegawai ex bank. Dan qadarullah ya kita diberikan jalan untuk, mungkin yang pertama karena menikah harus resign gitu, jadi saya mengalah. Cuma kesini-kesininya sedikit-sedikit kita mulai, oh iya kayaknya mendingan usaha aja gitu kan, daripada jauh. Misalkan kayak dulu kan suami saya diangkatnya di Jakarta, saya di Ranca. Long distance marriage itu ternyata tidak segampang itu gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk ya berfokus di usaha ini. Awalnya memang betul kita dipertemukan di salah satu bank BUMN. Pas waktu pengangkatan jadi karyawan tetap, saya harus menjalankan tugas di ibu kota. Di sana saya banyak belajar, ketemu sama orang-orang yang hebat, sama pebisnis segala macam. Dalam perjalanan bisa dibilang ada sesuatu hal yang mungkin menjadi tujuan ya. Saya di sini memutuskan itu karena ada hal yang memang bertolak belakang dengan apa yang ada di akidah. Itu sih sebetulnya yang lebih menguatkan gitu kan, selain hal-hal yang lain gitu. Kembali ke kampung untuk mencoba membangun usaha, karena saya berpikiran seperti ini. Meskipun kita penghasilan yang besar pertama, terus yang kedua kita diberi kemudahan segala sesuatu, yang ketiganya ya mungkin orang dengan berbicara bekerja di salah satu bank atau apapun itu dengan privilege-nya, tapi kami nekat resign dari bank tersebut karena saya mencari keluarga lebih dekat. Terus kita juga mencari kebarokahan ya yang paling pertama, dan bisa memberikan manfaat kepada sesama. Itu sih yang menjadi tujuan gitu kan, kenapa kami berdua resign dari bank. Kalau untuk yang namanya di sini finansial, sampai kapanpun itu tidak ada cukupnya. Yang paling pertama itu. Tapi yang paling penting itu kita mencari kebarokahan. Bisa ketemu keluarga setiap hari. Itu adalah hal yang luar biasa. Kalau yang namanya uang, maaf ya, ini harus hati. Berat sebetulnya. Saya harus keluar. Gak punya uang, ini yang menguatkan saya. Waktu itu cuma punya uang berapa? 500.000 ya. Tapi semua cerita ini menjadikan perjalanan kita, penguat kita untuk terus berjuang, untuk membuktikan ke orang-orang. Ya itulah, maaf kalau saya sampai seperti ini, karena memang perjalanan kita bisa dibilang berat,
semua rintangan harus dilalui, tapi yang sudah berlalu biarkan berlalu. Kita membuka masa yang baru lagi gitu. Sampai waktu pertama buka tuh, masa iya sih kita sehari dapat uang cuma 20.000 gitu, 50.000, apa cukup gitu kan? Untuk saya sebagai orang tua gitu, anak mempunyai istri gitu, apa cukup gitu nanti ke depannya seperti apa gitu. Saya udah berserah aja gitu, maksudnya di sini saya nggak punya apa-apa. Ketika keluar juga minus, saya harus bayar hutang ini itu gitu untuk menutupi yang lain, menutupi hutang-hutang yang ada gitu, malah nggak cukup ya. Malah kita sebelum keluar itu kan satu kewajiban saya sebagai di sini pekerja harus melunasin dulu. Qadarullah ada Yang nolong ya. Rencana Allah memang luar biasa. Saya sudah ketuk-ketuk pintu ke saudara, ke siapa, malah ke bisa dibilang bukan saudara ya. Sampai saat ini juga kalau ketemu ya silaturahmi ya, saya sangat berterima kasih gitu kan. Ada orang yang mungkin sudah jalannya dari Allah gitu. Cuman di sini lewat beliaulah yang memberikan jalan itu, karena kalau misalnya saya nggak dibayar dulu, saya nggak bisa, dan saya nggak mau gitu meninggalkan hutang gitu kan. Jadi semua saya bayar hutang dan memulai usaha yang memang benar-benar nggak punya apa-apa gitu, nggak punya uang sepeser pun, udah nggak ada gitu, malah dari minus ya. Tapi saya yakin sih ketika kita punya rencana, niatan yang bagus dan bisa memberikan manfaat, itu adalah sebuah jalan yang akan insya Allah diberi oleh Allah. Kalau kedai itu sebuah UMKM ya. Betul. Awalnya itu di street food, jualannya Thai tea dan green tea, modal awalnya di Rp500.000. Saat itu saya masih hamil berjualan di pinggir jalan, mulai memberikan kontribusi lah sedikit untuk daerah sekitar Rancah yang saat itu tidak ada jajanan kekinian. Nah, dari situ kita mulai menjual Thai tea dan green tea. Saat itu cuma ada di Jakarta ya? Betul, masih Nah, ada di itu kota-kota besar. Masih ada di Masih ada besar. kota-kota besar. Dapur CK itu berdirinya beriringan dengan si Kuah Kedai ini. Dapur CK berdiri sama dari Kuah Kedai beriringan di 2017. Dapur CK itu adalah dapurnya Kuah Kedai. Kita di belakang layar gitu. Kita sering buat atau memang hobi ya. Di sini bikin-bikin kayak roti, masih rumahan, masih pakai mixer, kadang ngulenin juga gitu, masih pakai tangan. Ada bikin donat gitu, coba dijual di kedai. Ternyata antusiasnya sama permintaan pasarnya bagus. Nah, dari sana mulailah mengembangkan si usaha tersebut, dan kita mulai fokus gitu di 3 tahun terakhir ini untuk pengembangan si Dapur CK ini. Jadi Dapur CK sama Kuah Kedai ini tidak bisa dipisahkan, karena dua-duanya kita meskipun core bisnisnya sama di dunia kuliner, tapi kita memberikan spesifik yang berbeda. Ketika berbicara Kuah Kedai itu adalah sebuah di sini kedai yang di dalamnya itu lebih ke yang fast food ya. Orang mau beli langsung makan take away bisa di sana juga gitu. Nah, kalau untuk Dapur CK ini lebih ke artisan, juga kita mencoba untuk membuat kuliner tradisional, modern, di dalamnya itu cake and bakery itu. Ketika bikin kue memang awalnya saya waktu itu pertamanya tuh bikinnya tuh buat anak sendiri, waktu itu ulang tahun, karena the power of medsos itu. Waktu bikin kue buat anak coba di upload di IG sama di belum diiklanin ya Pak? belum iklan, justru the power of iklan yang sebetulnya itu kita di medsos ya segala macam gitu kan, di WhatsApp. Pas kayak gitu ada yang nanyain gitu kan, boleh nggak kalau dibikinin katanya. Saya pertamanya bikin, cuman kalau yang namanya anak cowok atau cowok sendiri kan nggak rapi tuh. Mulai pertamanya ya udahlah sedikit-sedikit dikasihin aja sama ibu negara. Jadinya sekarang dipegang gimana nih? Dengan keterpaksaan. Karena sesuatu harus dipaksa gitu ya. Kadang perlu dipaksa ya. Saya dulu suami saya tuh lagi sakit, order udah diterima kan, nggak mungkin Iya betul. ditolak kan, udah diterima gitu. Jadi mau nggak mau saya berusaha mencoba itu. Akhirnya ya udah dengan sering segala juga terbiasa gitu kan. Betul, terbiasa. Jadi bisa lah.
cake and bakery lah. Kita banyak untuk kue ulang tahun, untuk yang sehari-harinya ada kayak roti, snacks box, terus kayak buat hampers ya, berbagai instansi. Ya, biasanya kita kalau untuk lebaran gini ya, untuk ngasih-ngasih, kita hampers juga ada berbagai macam ya, ada yang premiumnya, ada yang memang ekonomisnya, regulernya gitu. Itu kita juga sistemnya selain untuk yang kita langsung B2B, ada agen sama reseller juga ya untuk kayak kue-kue kering gitu. Selain ini marketplace ya, karena untuk menjangkau ya kayak kemarin dari Sulawesi, dari Kalimantan, enaknya itu tuh kalau di marketplace gitu kan, bisa menjangkau lebih luas gitu kan. Kita sudah ada pengiriman dan permintaan dari luar pulau gitu kan. Semuanya kita ada 5 ya. Itu 5 yang tetap ya. Kalau untuk freelance itu biasanya kalau untuk lebaran ya. Karena kita kerjain kue kering itu 3 bulan sebelum sudah prepare. Biasanya 2 bulan sebelumnya itu kita butuh penambahan yang freelance. Biasanya sampai berapa yang freelance? Sampai 10 ya. Sampai 10 orang. Dan dibagi 2 shift ya. Shift pagi sama shift siang. Dan itu juga sampai maghrib aja. Karena kita mau fokus untuk ibadah gitu kan. Jadi sampai maghrib dari shift pagi, shift siang udah beres gitu. Omset bisa dibilang kita kalau untuk lebaran ini yang pasti semua puncaknya Kang Kue ya, kita alhamdulillah sih 3 kali lipat dari hari biasanya. Mungkin bisa nyampe ke 150-an lah satu bulannya gitu kan. Mungkin dibilang kecil sih, tapi buat kita itu selalu disyukuri gitu kan, berapapun itu. Jadi mungkin di 150 sampai 200 ya untuk satu bulan aja. Kalau di materi kita ngejar yang sekarang itu lebih ke invest. Jadi invest yang paling pertama karena kita bisnis rintisan. Kita itu sekarang itu memang posisinya lagi pengembangan. Setiap kita mempunyai aset segala macam, kita asetnya lebih ke dibeliin alat-alat produksi. Karena alat-alat produksi untuk di bakery sama kayak cake itu memang luar biasa. Buat kita, kalau buat yang lain mungkin biasa gitu. Makanya kita saat ini untuk dipakai apa sih atau dapat apa sih? Kita saat ini memang karena tadi kita tidak mempunyai pinjaman dari manapun, tidak ada investor gitu kan. Paling di sini juga tidak menutup kemungkinan orang tua membantu gitu, tapi tidak yang langsung dikasih uang besar gitu kan. Ini buat usaha nih atau segala macam. Jadi berjalan saja. Jadi posisinya kita memutarkan itu. Kita nggak harus kebeli ini nih, harus kebeli ini, nggak, berjalan aja. Belum. Mudah-mudahan. Belum saatnya mungkin. Paling pertama itu yang wajib dari kuliner itu enak. Kalau udah ya beli 2 kali, 3 kali, 4 kali itu udah berarti enak banget. Artinya gini, ketika yang paling pertama itu wajib enak, enak banget. Yang kedua itu kalau untuk masalah harga itu worth it lah. Jadi dari harga sama kualitas itu akan sebanding gitu. Yang ketiga adalah servis. Bahkan kita servisnya apa? Kayak udah tukang foto ya. Cetak langsung jadi. Kalau ini bikin kue hari ini ditunggu bisa gitu. Hari ini ditungguin sama orangnya di sana juga bisa gitu. Berapa menit? Setengah jam lah. Itu jadi ada servis yang tadi ya, balik lagi ke value kita berbeda dengan yang lain gitu. Dari masalah kemasan, pelayanan, terus bahan udah jelas gitu. Bahkan kita ada database-nya. Karena tadi kenapa saya bisa memastikan bahwa kita memang repeat order, berarti kan bisa dibilang kue Dapur CK enak itu bukan klaim dari kita. Karena yang beli itu bukan hanya sekali ya, ada yang sampai 2 kali, ada yang buat satu keluarga nih, ibunya, bapaknya, anaknya, neneknya, kakeknya, sama cucunya, ada yang seperti itu. Buat yang hitanan segala macam. Jadi kita bahkan punya database orang yang mau misalnya milad hari besok udah kita kasih tahu sebelumnya gitu kan posisinya. Bisa sampai itu ya, karena dari database itu kita coba olah gitu. Yang sudah repeat order beberapa kali kita coba untuk diketuk gitu kan, sambil ngingetin, kakeknya 2 hari lagi mau milad ya gini. Jadi mau nggak mau nih order lagi ke kita. Ini katanya makanan sekali udah mau disuapin bisa jatuh kan kalau bukan rezeki kita ya kan. Jadi kalau udah pun dibawa orang, kalau udah rezeki kita ada ganti. Dari usaha ini ya Allah banyak tersadar. Alhamdulillah gitu. Kita berbisnis dengan prinsip bisa bermanfaat untuk sesama. Itu
karena dengan seperti itu nanti akan datang suatu keajaiban, banyak keajaiban yang Saat kita menolong, Allah menolong kita. ya, karena memang prinsipnya itu. Kalau prinsipnya kita udah ke uang, sampai manapun nggak bakal ada habisnya, nggak kekejar gitu kan. Karena di atas langit selalu ada langit. Ketika saya melihat UMKM A sudah ekspor ke Jepang segala macam, ada juga yang sudah pameran kemana-mana segala macam. Terus aja seperti itu gitu. Tapi bukan berarti kita nggak punya cita-cita ya, nggak. Tapi biarkan kita mengalir, menikmati proses dengan tadi prinsipnya kita Coba untuk selalu berbagi lah. mencoba untuk selalu berbagi. Berbagi mah dalam arti apa aja ya. Senyum juga kan boleh. Karena kita untuk tagline-nya si Dapur CK itu kan share your happiness. Jadi kita mencoba untuk memberikan kebahagiaan gitu kan. Dapur CK memberikan kebahagiaan gitu. Yang nggak putus sih alhamdulillah dari sedekah hari Jumat. Betul, itu. Jadi kita pertamanya betul nggak putus. Kita mencoba untuk nggak putus. Karena posisinya itu kan udah berjalan 4 tahun ke belakang mungkin. Kita sudah lupa gitu. Kita lupain gitu. Itu setiap Jumat, biasanya dulu dikirim ke masjid karena sudah banyak. Jadi kita di depan kedai aja. Anak-anak juga biar ada interaksi juga gitu. Jadi setiap Jumat kita bikin kayak minuman atau makanan untuk dibagikan ke anak-anak santri atau teman-teman yang lain. Atau siapapun itu yang lewat ke sana bisa ambil. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, itu sudah berjalan dan nggak putus. Kuncinya apa ya? Berserah sih ya mungkin. Berserah yang paling pertama ya. Yang kedua juga kita upgrade ya. Selain berserah, pasrah. Pasrah dalam artian bukan kita Nggak udahlah ngapain. nggak ngapa-ngapain gitu kan, yang ada aja gitu. Tapi kita upgrade diri ya, upgrade ilmu. Kita juga bangun circle, sama siapapun kita welcome gitu kan. Artinya kita pasti akan ada suatu hal dengan silaturahmi. Kita banyak ketemu orang, kita banyak memberikan chemistry lah untuk membangun. Itu adalah salah satu kunci ya, beberapa kunci yang mungkin bisa sampai saat ini. Jangan takut mencoba yang baru mungkin ya, karena kan kalau ngelihat pasar itu belum banyak yang berani membuat produk apa gitu kan. Cari yang baru itu yang mulai kita ulik lah sedikit-sedikit. Jadi Dapur CK dan Cool Kedai itu berbeda dari yang lainnya gitu. Jadi kunci, apalagi yang mau bangun usaha, kita tuh harus punya value gitu. Baik dari si ownernya atau perusahaannya itu. Harus mempunyai nilai yang lebih dari perusahaan itu. Harus berani berbeda dengan yang lain gitu. Tapi tetap tapi dengan marketnya harus kita juga sasar gitu kan, marketnya. Tapi yang paling penting kita mempunyai value-nya itu. Berbeda dengan yang lain dan berani untuk berinovasi. Karena dengan media sosial atau keadaan yang zaman sekarang ini, kita sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Harapannya mungkin ya terus berjuang, jangan lupa sama Allah. Selalu libatkan Allah dalam apapun yang kita rencanakan. Betul. Ya. Yang paling pertama, coba dulu, jangan pernah untuk menyerah. Kita berusaha segala macam, sudah nyobain berapa kali gitu kan, tapi kita nggak tahu berhasil di percobaan atau titik yang mana. Tapi tadi kita tidak bisa lepas gitu, harus tetap melibatkan Allah. Saya Rian Aulia Dwila Juaris. Saya dengan Deli Sukmajaya. Kami pasangan couple planner dari Dapur CK dan Cool Kedai. Semoga dengan cerita yang tadi kita sampaikan bisa memberikan manfaat, terinspirasi, dan jangan patah semangat untuk yang sudah memulai dan yang baru memulai harus siap dan semangat. Ini Naik Kelas versi kami, temukan Naik Kelas versi kamu.